Buat kamu yang masih suka diminta PAP sama pacar, harus nonton deh video ini sampai habis. Hai guys, nama gue Samuel, gue seorang HR manager dengan pengalaman kerja kurang lebih 8 tahun. Gue bikin channel ini untuk sharing tips-tips dan pemikiran gue seputar HRD, perjalanan karir, juga isu-isu dewasa muda lainnya dalam bahasa yang sederhana. Kalau kalian baru di sini dan suka dengan konten-konten yang ada di channel ini, kalian welcome untuk subscribe karena gue akan bikin satu video baru tiap minggunya. Gue juga ada di Instagram, TikTok, dan Twitter. Jadi kalau kalian ada di sana, yuk kita berteman juga. Oke, konten gue hari ini nggak seperti biasanya karena gue kepengen cerita tentang pengalaman gue menangani satu kasus sexual harassment yang terjadi di salah satu kantor gue yang terdahulu. For obvious reasons, gue nggak akan mention nama kantornya, gue juga nggak akan mention detail yang terlalu detail untuk melindungi korban dan juga melindungi gue sendiri. Karena yang gue pengen kalian ambil dari video ini adalah life lessonnya, bukan gosipnya. Jadi sebagai karyawan HR di perusahaan ini, salah satu hal yang gue terlibat adalah mengurusi pendidikan kaderisasi karyawan baru. Ada program di dalam perusahaan ini di mana karyawan-karyawan baru dipanggil ke Jakarta untuk dilatih, di training untuk familiar dengan SOP atau best practice di perusahaan. Nah, pendidikan ini biasanya makan waktu beberapa bulan dan karyawan-karyawan baru tersebut dipanggil ke Jakarta untuk diinapkan. Nah, sebelum kalian nebak arah ceritanya, tidak ada terjadi apa-apa di asrama ini. Kejadian ini menimpa salah satu teman perempuan yang sedang ikut pendidikan di Jakarta. Jadi teman perempuan kita ini punya pacar. Nah, pacarnya ini ketika dia ada di Jakarta, pacarnya ada di kota kampung halamannya. Untuk alasan yang gue nggak ketahui, rupanya pasangan kekasih ini berantem. Ketika mereka berantem, tiba-tiba mereka nge-tag akun media sosial perusahaan, bukan hanya perusahaan yang di Indonesia, tapi juga headquarter perusahaan di luar negeri. Nah, apa yang di-tag? Yang di-tag adalah foto. Jadi pacarnya membuat sebuah akun palsu berisikan foto-foto tidak senonoh dari teman perempuan kita, dan fatalnya ada ID perusahaan dan foto si teman perempuan mengenakan seragam perusahaan. Tentu saja rame besar karena di-tag sampai ke akun-akun perusahaan yang ada di luar negeri juga. Usut punya usut, ternyata hubungan mereka emang sudah renggang dan mereka udah nggak pacaran lagi. Yang dikarenakan laki-lakinya merasa ditinggal, merasa mungkin inferior dengan si perempuan yang karirnya lebih maju di Jakarta. Jadinya memuncaklah di sebuah akun yang diciptakan untuk menjatuhkan nama baik si perempuan ini. Apa sikap perusahaan dalam menghadapi hal ini? Perusahaan melayangkan somasi. Nah, buat teman-teman yang belum tahu somasi apa, somasi adalah surat resmi yang dikirimkan perusahaan atau pribadi melalui lawyer atau pengacara yang menyatakan sikap hukum. Jadi pada saat itu kita menyatakan bahwa kita ingin akun ini menurunkan foto-foto tersebut. Kalau tidak, maka perusahaan akan meneruskan perkara ini ke pihak yang berwajib. Pelajaran apa yang bisa diambil dari sini, teman-teman? Teman-teman di sini lihat bahwa sebenarnya perusahaan nggak terlalu peduli teman-teman di luar perusahaan melakukan apa di dalam pintu tertutup ya. Sebenarnya kalau dilakukan dalam privasi teman-teman dan tidak mengganggu siapa-siapa, menurutku perusahaan tidak terlalu mempedulikan. Tapi yang terjadi dengan teman perempuan kita adalah foto-foto tidak senonohnya disandingkan dengan foto ID perusahaan dan seragam perusahaan yang merupakan identitas branding perusahaan. Nah, di situ hal ini jadi masalah. Jadi apa yang kamu lakukan di luar perusahaan, di waktu pribadi kamu, sebetulnya itu urusan kamu masing-masing. Tapi ketika hal tersebut sudah mempengaruhi integritas kamu, mempengaruhi nama baik perusahaan, nah kita bisa lihat macam-macam bisa terjadi seperti di kasus yang salah satunya gue ceritakan hari ini.
Nah, mudah-mudahan ini bisa jadi pelajaran buat teman-teman, bukan sebagai bahan gosip, terus nanti spill the tea, kasih tahu orangnya siapa dan sebagainya. No, itu nggak akan terjadi. Kasusnya udah selesai dan semua orang sudah move on dengan hidup mereka. Tapi pelajaran yang bisa teman-teman ambil dari sini, lebih hati-hati dengan data pribadi teman-teman, foto-foto, citra teman-teman di dunia maya itu bisa banget disalahgunakan oleh orang-orang. Seseorang yang hari ini bilang sayang, seseorang yang hari ini bilang cinta mati sama kamu, bisa jadi benci setengah mati dan bisa menggunakan aset-aset digital ini untuk merusak nama baik teman-teman dan merusak potensi kemajuan karir teman-teman. Saat ini dunia maya dan dunia nyata udah nggak bisa terpisahkan lagi. Jadi mari teman-teman kita sama-sama berhati-hati menjaga aset digital pribadi kita. Singkat cerita, damai, perwakilan perusahaan ngobrol sama si perempuan ini dan keluarga besar, dan di kampung kedua keluarga ini bertemu, keluarga si perempuan dan laki-laki. Akhirnya mereka berdamai dan akun tersebut diturunkan. Tapi apa yang terjadi dengan si perempuan? Karirnya berakhir di situ. Dia menahan malu dan akhirnya resign dari posisinya. Mudah-mudahan video ini membantu. Kalau teman-teman punya cerita serupa, boleh ceritain di komen, nanti kita obrolin. Mungkin teman-teman lagi ngadepin masalah yang mirip-mirip dan pengen dapetin insight dari HR. Gue juga akan baca komennya dan gue akan coba jawab semampu gue. Thank you udah nonton sampai sini. Kalau teman-teman suka dengan video ini, teman-teman bisa support channel ini dengan klik like, juga share video ini ke teman-teman lain yang mungkin membutuhkan. Jangan lupa subscribe ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. See ya!